Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa was sadad. Ikhwani wa akhwati fid din, asanallahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali. Masih kita kaji kitab Riyadhus Shalihin dalam babul hassi ala tasabbut, bab anjuran atau dorongan supaya kita itu tasabbut, supaya kita itu meneliti kebenaran suatu berita, suatu peristiwa sebelum kita sampaikan kepada yang lain. Insyaallah hadis yang ke-1549. Nah, Iqra. Nah, hadis yang ke-1549. Wa an Asma radhiyallahu anha, hadis dari sahabat Asma, yaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, annamra'atan qalat, dia menuturkan ada seorang wanita yang berkata, ya Rasulullah, innali darratan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki darrah. Darrah itu madu dalam poligami, yaitu suaminya punya istri yang lain. Berarti istri yang lain itu namanya darrah, sering diartikan madu. Sesungguhnya aku memiliki madu dalam pernikahan, dalam poligami. Fahal alayya junahun in tashabba'tu min zauji, apakah aku berdosa jika aku berpura-pura kenyang atau berbangga di depannya min zauji, dari suamiku, ghairil ladzi yu'tini, dengan selain yang dia berikan kepadaku. Aku pura-pura kenyang dari suamiku dengan selain yang dia berikan kepadaku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin, orang yang berpura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, dia seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan atau dua pakaian kepalsuan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, al-mutashabbi' huwa alladhi yudhiru syaba' wa laysa bisyab'an. Al-mutashabbi' tadi, orang yang pura-pura kenyang, yaitu orang yang menampakkan dirinya kenyang padahal dirinya belum kenyang, atau padahal dirinya tidak kenyang. Wa ma'nahu huna annahu yudhiru annahu hasala lahu fadilah wa laysat hasilah. Atau maknanya di sini, dia menampakkan dirinya kalau dirinya itu mendapatkan keutamaan, memiliki kelebihan dibanding istri-istri yang lain. Walaisat hasilah, padahal dia tidak mendapatkannya. Wala bisi saubai zurin, dan orang yang memakai dua pakaian kepalsuan, ai di zurin, artinya orang itu melakukan atau memiliki kepalsuan, kebohongan. Wa huwa alladhi yuzawwiru huwa bitilka sifah. Wa huwa alladhi yuzawwiru ala nas, dia yang
melakukan kebohongan di hadapan orang lain, bi an yatazayya bi ziyyi ahli zuhdi awil ilmi awis sarwah liya'tazza bihin nasik wa laysa huwa bitilka sifah, yaitu orang yang memakai pakaian orang-orang yang zuhud atau orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang kaya, liya'tazza bihi, supaya dia merasa kuat, supaya dia merasa mulia atau bangga dengan pakaian tersebut, liya'tazza bihin nasik, supaya orang yang melakukannya dia itu merasa bangga, walaysa huwa bitilka sifat, padahal dia itu tidak memiliki sifat tersebut karena cuma pakaian saja, ya. Wakila ghairu dzalik wallahu alam, dan ada pendapat yang mengatakan selain itu, wallahu alam. Jadi perhatikan di sini dalam kaitannya dengan masalah urusan rumah tangga, ketika seorang itu memiliki istri lebih dari satu, maka harus siap sabar yang lebih, bukan cuma sekedar siap sabar, harus siap sabar dengan kesabaran yang lebih. Kenapa? Karena pasti ada kecemburuan di antara masing-masing istri ketika orang itu memiliki istri lebih dari satu. Ini kata orang yang berpengalaman. Kata yang berpengalaman itu, mereka itu dibutuhkan kesabaran yang lebih. Kalau menghadapi satu istri sabar, menghadapi dua istri lebih sabar lagi. Jadi mereka itu bukan cuma sekedar dari sisi baahnya, finansialnya, tapi kesabarannya juga harus lebih. Karena pasti akan terjadi kecemburuan di antara masing-masing istri. Makanya dalam Islam itu tidak boleh menggabungkan dalam satu kehidupan rumah tangga antara dua orang saudara perempuan. Seorang istri kemudian dia punya kakak atau adik, dinikahi juga kakak atau adiknya, dikumpulkan dalam satu ikatan pernikahan, maka tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena nanti pasti akan terjadi perpecahan, hubungan kecemburuan yang tidak baik, sehingga urusan persaudaraan pun jadi pecah. Makanya nggak boleh dalam Islam. Dan juga seorang wanita dengan bibinya, baik bibi dari pihak ibu atau ayahnya, juga tidak dibolehkan. Jadi ini Islam itu sudah melihat kalau sampai dua orang saudara perempuan diikat dalam satu ikatan pernikahan, maka yang terjadi adalah sisi kecemburuan dan terjadi perpecahan hubungan di antara mereka. Maka Islam melarang. Nah, di sini kebiasaan wanita ketika dia punya madu yang lain, ketika dia atau suaminya punya istri yang lain, pasti ada kecemburuan dan ada perlombaan di antara mereka. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kecintaan suaminya. Mereka berlomba-lomba supaya hidup mereka itu lebih tenang daripada istri yang lain. Seperti itu yang terjadi. Sehingga dalam hal ini al-mutasyabbi', ya, yaitu orang yang merasa kenyang atau dia bangga dengan pemberian, padahal itu bukan pemberian dari suaminya, hanya sekedar supaya istri yang lain itu mungkin merasa iri. Misalnya ini seorang istri dalam kaitannya dengan misalnya masalah materi, ya, dia mengatakan uang belanjaku sekian, kamu diberi berapa, sama suami kita diberi berapa. Nah, dia merasa mungkin lebih banyak, padahal mungkin itu bukan dari suaminya. Atau mungkin pakaian, ini pakaian, ini saya diberi, kamu diberi enggak? Nah, itu yang terjadi seperti itu, sehingga akan terjadi saling iri dengki di antara masing-masing istri. Atau mungkin misalnya begini, misal ya, seorang suami menghadapi istri yang A dengan istri yang B mungkin saja berbeda. Yang A pamer, ini dia kalau di tempat saya, dia yang belanja. Kalau di tempat kamu, kamu yang belanja kan? Nah, sehingga kadang-kadang terjadi kecemburuan. Kamu kalau di sana, kamu yang belanja. Kalau di sini, kamu nggak mau belanja. Nah, terjadilah kecemburuan dalam hal ini. Kalau sampai seorang istri mengatakan kepada
istri yang lain bahwa suaminya begini-begini, ya, suaminya punya kebaikan pada dirinya, padahal itu tidak terjadi, maka ini namanya tadi al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Mungkin ini bersifat materi padahal dia nggak diberi. Atau mungkin yang non materi tadi, misalnya dia itu kalau di rumah saya lembut dia, kalau di rumah kamu gimana? Suka marah-marah kan? Nah, beda berarti. Ini misal antara masing-masing istri. Itu sudah, padahal ya sama saja suami ini kalau di rumah istri pertamanya ya sama dengan istri kedua, dengan istri ketiga barangkali. Tetapi kadang berita-berita yang ada, ya, mereka itu saling menyulut kedengkian, kebencian, sehingga yang terjadi seperti yang dikatakan dalam hadis ini. Ini seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, inna li darratan fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji ghairil ladhi yu'tini. Bolehkah aku pura-pura kenyang atau aku merasa kenyang dari suamiku dengan selain yang tidak dia berikan kepadaku? Dia sebenarnya enggak memberikan, tapi itu mungkin, ya, pemberian orang lain atau mungkin keluarga dianya misalnya, sedangkan suaminya enggak memberi, lalu dia bilang kepada istri yang lain, ini saya diberi ini. Ini berarti dia merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan oleh suaminya. Mungkin tadi bersifat materi atau mungkin bersifat non materi, seperti perilaku tadi. Mungkin suaminya kadang dia kalau di tempat saya dibilangi cantik, gimana kalau di tempatmu? Nah, misalnya. Maka yang seperti ini kan urusan non materi yang kadang membuat iri istri-istri yang lain. Ini yang namanya orang itu muncul rasa kedengkian dari suatu kebohongan. Dan ini tidak hanya di antara para istri saja, mungkin di antara anak-anak juga seperti itu. Kalau yang menjadi contoh yang penting di sini adalah, atau contoh yang pokok di sini adalah urusan orang yang memiliki istri lebih dari satu. Tapi sekarang orang yang punya atau keluarga yang di situ ada anak yang lebih dari satu, terjadi di antara mereka, di antara anak-anak tersebut, yaitu kedengkian di antara mereka. Karena mungkin yang satu mengaku saya dikasih ini, kamu dikasih enggak, nah, dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW menjawab di sini, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Orang yang pura-pura kenyang, dia merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, itu seperti memakai dua pakaian kebohongan. Maksudnya apa? Orang yang memakai dua pakaian kebohongan itu maksudnya apa? Dua pakaian kedustaan. Ada yang mengatakan dua pakaian kedustaan ialah dua pakaian yang menipu atau dua pakaian yang dusta, yaitu dia menipu orang lain dengan pakaian nyamannya dan pakaian tidak nyamannya. Ya, dia tidak nyaman sebenarnya kan, lalu dia katakan nyaman, berarti dia seperti punya dua pakaian yang dusta. Sebenarnya dia tidak nyaman, lalu dia katakan nyaman. Ini pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud dua pakaian kedustaan adalah dua pakaian yang menipu orang lain, yang dusta kepada orang lain. Atau yang ini dirajikan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam hal ini, dua pakaian kedustaan, yaitu dusta kalau suaminya telah memberi, dan juga dusta kalau dirinya telah mengambil. Coba seorang istri mengatakan kepada istri yang lain, saya diberi ini oleh suami saya, kamu diberi enggak ini? Dia padahal tidak diberi, berarti dia telah berbohong atas nama suaminya, karena suaminya tidak memberi kan? Dan dia sendiri juga berbohong karena dia telah mengambil sesuatu yang padahal dia tidak mengambilnya. Berarti dia dusta kalau dirinya telah mengambilnya. Makanya di sini dikatakan dua pakaian kedustaan, yaitu dusta kalau suaminya telah memberi,
Dan yang kedua, dusta kalau dia telah mengambil. Ini namanya ya kalabisi thaubai zurin, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Yang kesimpulan dari hadis ini, pertama, ada mujawazi ghaidi ad-darrah li darratiha. Tidak bolehnya seorang istri itu menimbulkan kebencian atau melakukan kebencian kepada istri yang lain, kepada madunya atau istri-istri yang lain. Kenapa tidak boleh menimbulkan adanya kebencian? Karena masing-masing punya rizki sendiri-sendiri. Jadi jangan iri, jangan dengki. Ya, jika dia mendapatkan rizki, yang lain juga ingin mendapatkan rizki. Dia juga ingin mendapatkan rizki, kan gitu. Sekarang begini, kalau dalam suatu perdagangan, katakanlah antum masuk ke pasar, satu los isinya pedagang dengan satu macam barang. Mungkin yang sini jualan sayur mayur, yang los sini jualan daging misalnya. Kan masing-masing mereka itu sudah ada rizkinya, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun yang di tengah, yang di pinggir, itu masing-masing sudah ada rizkinya, kan gitu. Kalau mereka itu tidak ada kedengkian, mereka tenang saja dalam berdagang seperti itu. Meskipun kadang-kadang ya muncul kedengkian, karena memang pasar itu tempatnya syaitan, yang setan itu selalu memunculkan adanya kedengkian. Tapi sebenarnya kalau berpikir, andai kata kita jualan sesuatu, ternyata tetangga kita jualan yang sama, itu harusnya kita itu tidak usah khawatir, kan gitu. Karena masing-masing sudah Allah tetapkan rizkinya, jadi nggak usah bingung. Dan ini yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Kadang ketika dia menjual sesuatu, tetangganya jualan yang sama pula. Kan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membagi rizki itu sendiri. Sehingga tidak boleh orang itu melakukan kecurangan. Tidak boleh orang itu memunculkan kedengkian kepada saudaranya. Maka demikian pula dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri juga tidak boleh menimbulkan adanya kebencian kepada sesama istri yang ada. Yang kedua, kadhibul mutasyabbi' mudha'af li'annahu kadhibun ala nafsihi bima lam ya'khud wa kadhibun ala ghairihi bima lam yu'ti. Dustanya orang yang merasa kenyang itu mudha'af, dilipat gandakan. Kenapa? Karena dia berdusta atas nama dirinya dengan sesuatu yang tidak dia ambil, padahal dia tidak mengambilnya. Wa kadzibun ala ghairihi bima lam yu'ti, dan dia juga berdusta atas nama orang lain dengan sesuatu yang tidak diberikan oleh orang lain tersebut. Orang lain tidak memberi dan dirinya juga tidak mengambil. Makanya dustanya itu dilipat gandakan. Faedah berikutnya, ada mujawazi tazayyi al-ibad bilibasi ghairihim idza lam yakun fihim aslan mislu man yatazayya biziyyi ahli al-ilmi wa ghairihim. Tidak bolehnya seorang itu memakai pakaian yang itu adalah pakaian punya orang lain. Artinya kalau itu pakaian tidak pantas dia memakainya, mending tidak usah dipakai. Misalnya orang itu memakai pakaian yang itu adalah pakaiannya para ulama misalnya, atau mungkin yang lain, sehingga mungkin dibedakan. Ketika di masyarakat itu terbedakan, misalnya kalau di kita barangkali ya, di kita itu kalau pakai sorban yang diikat di kepalanya, barangkali mungkin itu kalau di masyarakat kita masih dikatakan, oh ini orang yang berilmu. Kalau dia tidak berilmu lalu berpakaian seperti itu sehingga membuat orang lain tertipu, maka ini tidak dibolehkan. Karena dia akan mendapatkan perilaku seperti orang-orang yang berilmu, sedangkan dia seperti itu. Tapi bukan berarti perkara yang baik seperti ini tidak boleh. Kalau memang
sudah di masyarakat seperti itu sudah terbiasa, siapapun bisa memakainya, maka nggak apa-apa. Tapi ketika ada sisi perbedaan pakaian tersebut, ini khusus dipakai oleh para ahlul ilmi, misalnya para ulama, ya sudah, kita orang biasa tidak perlu memakainya. Dan faedah yang terakhir, ada mujawazi ifsadil mar'ah baina zawjiha wa darratiha. Tidak bolehnya seorang wanita itu merusak hubungan antara suami dengan istri yang lain atau dengan madunya. Yang namanya kehidupan rumah tangga, ketika istri lebih dari satu, yang namanya berkompetisi, itu berkompetisilah yang sehat. Apa kompetisi yang sehat? Sama-sama ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan untuk mereka berbangga di hadapan suaminya, tapi yang penting meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika ada salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia dinikahi oleh Rasul SAW dan dia punya saudara perempuan. Ketika Rasul itu diberitakan, Rasul itu ingin menikahi anaknya Ummu Salamah, karena Ummu Salamah sudah dinikahi oleh Nabi SAW. Dan cuma berita beredar kalau Rasul juga ingin menikahi anaknya Ummu Salamah, yang dalam Islam nggak boleh. Maka kan berarti seorang anak dengan ibunya dinikahi, yang berarti kedua-duanya menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terdengar berita kalau Rasul ingin menikahi Salamah. Maka ini istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebetulan dia punya saudara perempuan. Yang ketika dia sudah wanita ini sudah merasa senang hidup dengan Rasul, dia juga ingin agar saudara perempuannya juga ingin merasakan kehidupan yang sama dengan dirinya, sehingga dia tawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini saudara perempuanku wahai Rasul, kan gitu dalam hadis. Intinya dia ingin kebahagiaan itu bukan cuma dia saja yang merasakan, tapi saudaranya juga, saudara perempuannya juga bisa merasakan. Tapi ternyata dalam Islam tidak dibolehkan. Dan ternyata itu cuma isu saja kalau Rasul itu ingin menikahi Salamah, ya, anaknya Ummu Salamah. Jadi seperti itu, ya, para istri Nabi SAW. Mereka itu tidak ada saling menjatuhkan, ada kedengkian di antara mereka, tidak ada. Karena mereka ketika berkompetisi, ya kompetisi yang baik dalam mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atau keridhoannya. Nah, bab berikutnya, bab yang ke-263, yaitu babu bayani ghildi tahrimi syahadati zur. Bab penjelasan mengenai kerasnya pengharaman persaksian palsu. Ini masih berkaitan dengan masalah kebohongan, ya. Bab penjelasan tentang kerasnya pengharaman persaksian palsu. Yang namanya kebohongan itu diharamkan. Tetapi kalau sudah urusannya persaksian yang bohong, yang palsu, maka ada sisi penegasan lagi, bahwasanya keharamannya lebih ditekankan lagi. Kenapa? Terutama dalam urusan persaksian, karena mudarat yang ditimbulkan itu akan sangat banyak. Apalagi ini kalau sudah dalam urusannya urusan pengadilan yang terjadi di masyarakat. Ketika orang itu begitu mudahnya melakukan atau menjadi seorang saksi tapi saksi palsu, maka berarti mudaratnya banyak. Pertama, hilangnya keadilan. Kalau orang berani dia bersaksi dengan persaksian yang palsu, berarti kan nanti keadilan bisa hilang. Lalu membantu orang yang dolim malah dibantu, kan gitu. Membantu nanti kedoliman yang lain. Kalau sekarang adanya persaksian palsu, kok orang itu malah berani, ini berarti membantu orang yang dolim. Lalu juga akan tersia-siakan hak-hak manusia yang harusnya mereka dipenuhi haknya, disia-siakan.
Serta yang terpenting, ketika orang itu berani menunjukkan persaksiannya padahal persaksian itu palsu, berarti akan memunculkan tertanamnya kedengkian di antara umat ini yang akan menjadikan lemahnya umat ketika orang itu sudah mudah untuk bersaksi dengan persaksian yang palsu. Sehingga ini yang akan banyak memasukkan orang ke dalam api neraka, yaitu adanya persaksian palsu. Dikatakan di sini, qauluz zur huwal kadzib wal buhtan. Ucapan yang palsu yaitu kedustaan dan kepalsuan. Dan di antara qauluz zur yaitu syahadatuz zur, persaksian palsu. Ai asyhada bil batil, artinya persaksian dengan kebatilan. Ini termasuk sumpah palsu. Dikatakan wahiya min asyaddil mubiqat tahriman. Ini termasuk perkara yang paling berat dalam membinasakan. Termasuk perkara-perkara yang membinasakan yang berat, tahriman, keharamannya atau pengharamannya. Kedustaan saja sudah dikatakan haram, apalagi kalau sudah urusan persaksian, yang biasanya kalau orang melakukan persaksian dan persaksian palsu itu biasanya disengaja, ya, disengaja dia untuk mengungkapkan persaksiannya padahal itu palsu. Makanya dosanya sangat besar dan pengharamnya sangat keras, sehingga dibuat bab tersendiri oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu babu bayani ghildi tahrimi syahadatiz zur, dan dia membawakan beberapa ayat serta satu hadis dalam bab ini. Nah, ikra. Terus nah, beliau membawakan 5 ayat dalam bab ini. Ayat yang pertama yaitu surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah oleh kalian ucapan yang palsu, ucapan yang dusta. Kalimat ini terdapat dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Dan kita coba untuk menghubungkan atau membaca ayat ini, ayat yang ke-30, ternyata bukan cuma sekedar qauluz zur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyertakan qauluz zur ini dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggabungkan antara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan palsu dalam satu konteks ayat, yaitu Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Hajj ayat yang ke-30 dan juga 31. Allah mengatakan, fajtanibur rijza minal awsani wajtanibu qaulaz zur hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bih wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Kata Allah, fajtanibur rizza minal awsan, maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis. Ar-rizza minal awsan, berhala-berhala yang najis, maksudnya jangan kalian menyembahnya. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang larangan atau perintah supaya orang itu menjauhi berhala, Allah melanjutkan wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah ucapan yang dusta, ucapan yang palsu. Hunafa'a lillah, dengan ikhlas kepada Allah, ghaira musyrikin, dengan serta tidak syirik kepadanya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama', maka dia seperti jatuh dari langit, fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung, au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik, atau diterbangkan oleh angin di tempat yang jauh. Ini gambaran orang yang syirik. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan
antara larangan kesyirikan, yaitu fajtanibur rizza minal ausan, jauhilah berhala-berhala yang najis. Maksudnya najis di sini maksudnya adalah najis yang sifatnya maknawi. Karena berhala itu kadang tidak najis, misalnya pohon yang disembah-sembah. Apa najis pohonnya? Tidak. Atau mungkin patung barangkali yang terbuat dari kayu misalnya, atau batu, najis apa tidak? Tidak. Tapi itu dikatakan najis dari sisi maknawi, sebagaimana Allah juga mengatakan tentang orang-orang musyrik, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tapi maksudnya najis yang bersifat maknawi, itu hati mereka najis gitu. Kalau tubuh mereka sih tidak. Salah satu buktinya Nabi SAW pernah mengikat sahabat yang sebelumnya dia masih dalam keadaan kafir, yaitu salah satunya Sumamah bin Utsal As-Saqafi. Sumamah bin Utsal waktu itu dia masih dalam keadaan kafir, dia pimpinan suku, lalu ditangkap oleh para sahabat Nabi SAW. Dia masih dalam keadaan kafir, musyrik, diikat di salah satu tiang di masjid. Kalau dia najis tentunya nggak mungkin diikat di masjid. Ini menunjukkan kafirnya, orang yang kafir itu najis, tapi najis sifatnya maknawi, hatinya atau keyakinannya, sedangkan tubuhnya dia tidak najis. Makanya di sini fajtanibur rizza minal ausan, jauhilah berhala-berhala yang najis, maksudnya yang najis yang bersifat maknawi. Ini jauhilah kesirikan, lalu jauhilah ucapan yang dusta. Berarti di sini ucapan yang dusta atau persaksian yang palsu sejajar dengan kesyirikan. Ini sama dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf. Kaqauli ta'ala qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak dan juga yang tidak nampak, wal isma wal baghya, perbuatan dosa dan baghi, melanggar hak manusia, bi ghairil haq, dengan cara yang tidak dibenarkan, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan juga mengharamkan jika kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan buktinya, serta wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu jika kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nanti di sini berdusta disamakan dengan syirik. Dan juga riwayat dari para ulama salaf, mereka mensejajarkan persaksian palsu sejajar sebanding dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang juga bertanya, persaksian palsu sejajar dengan syirik, sisi apanya? Maka perhatikan, yang namanya ucapan palsu, persaksian palsu, itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang bisa sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang ucapan palsu dan itu sejajar dengan kesyirikan. Misal ya, ketika orang itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya berdusta kan bertingkat-tingkat. Tingkatan dusta yang paling tinggi dan paling parah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang mengatakan, dan ini palsu, orang mengatakan seperti orang-orang musyrikin Quraisy waktu itu, mereka mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Coba, mereka mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Ini kan kedustaan, ini kepalsuan. Tetapi ini orang ketika meyakini malaikat itu anak-anaknya Allah, anak-anak perempuannya Allah, berarti mereka menganggap Allah punya anak. Dan kalau mereka menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak, maka ini keyakinan syirik. Sehingga pantas ucapan yang dusta itu bisa sejajar dengan syirik.
Karena memang ucapan itu sendiri sudah syirik. Ini ucapan yang syirik. Atau misalnya ucapannya orang-orang musyrik tentang berhala-berhala mereka. Mereka mengatakan tentang berhala-berhala yang mereka sembah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Sehingga mereka berdusta kan, menganggap berhala itu bisa menyampaikan maksud mereka kepada Allah. Yang keyakinan seperti ini atau kedustaan seperti ini syirik enggak? Syirik. Menganggap berhala bisa menyampaikan maksud mereka kepada Allah. Ini keyakinan yang syirik, makanya bisa sejajar. Karena ucapan ini sendiri sudah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, yang ini hukumnya kafir atau kufur dan sama dengan kesyirikan. Makanya di sini kita pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita itu mengucapkan ucapan yang palsu, ucapan yang dusta, apalagi kedustaan yang paling besar yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena ini bisa sampai derajat syirik. Dan di ayat ini tadi, ya, ayat yang ke-30 dari surat Al-Hajj ini disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan atau persaksian palsu itu dengan kesyirikan. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Isra ayat yang ke-36, dan ayat ini sudah dibawakan di bab-bab sebelumnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Berarti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, kita dilarang untuk mengikutinya. Jadi kita itu nggak usah mengatakan tentang misalnya ya, tentang sesuatu yang banyak tersebar, padahal kita nggak tahu secara pasti. Ini nggak boleh kan? Apalagi kalau sudah tahu yang benar yang mana, yang salah bagaimana, kemudian dia menyatakan yang salah atau dia mengungkap dengan kalimat-kalimat yang bohong, maka berarti lebih berat lagi dosanya. Kalau belum tahu saja kemudian kita itu ikut-ikutan mengatakan seperti berita yang tersebar di media sosial, padahal belum tahu kan kebenarannya lalu disebarkan, itu saja sudah dikatakan dusta. Apalagi kalau jelas sudah tahu lalu malah diungkapkan dengan kalimat yang lain, dosanya lebih berat lagi. Dan ini sudah dibaca dalam bab sebelumnya. Ayat yang ketiga, surat Qaf ayat yang ke-18, Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang terucap kecuali padanya malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Maka berarti di sini kaitannya dengan masalah kerasnya pengharaman persaksian palsu ialah kalau orang itu menyadari bahwa semua yang terucap itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan mau berdusta atau mengucapkan kalimat yang palsu karena apa? Jelas nanti akan tercatat dan jelas akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapannya tersebut. Ini kalau orang menyadari bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu ada yang mengawasi dan mencatat. Nah, kalau orang menyadari dia nggak ingin melakukan kedustaan, baik ucapan yang palsu atau persaksian yang palsu, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-3, ayat yang ke-4, yaitu waqala ta'ala walladzina waqala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Ini surat Al-Fajr ayat yang ke-14. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, benar-benar mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Nah, kalau kita hubungkan
ayat yang ke-14 dari surat Al-Fajr ini ya, kita hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang Allah di ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram ya, kemudian kaum Fir'aun yang mereka semuanya zalim. Lalu Allah timpakan adab kepada mereka. Fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Maka Rabbmu telah menimpakan kepada mereka sauta adab, beragam adab atau hukuman. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan kepada mereka kaum-kaum tersebut dengan adab yang bermacam-macam. Lalu Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar mengawasi. Itu lihat mereka, para kaum tersebut yang Allah Subhanahu wa taala timpakan adab kepada mereka, dan mereka banyak berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikira Allah itu tidak mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar mengawasi. Dan kalau kita itu diawasi, ternyata kok kita bermaksiat, bisa saja Allah akan timpakan hukuman kepada kita. Makanya berhati-hati. Ayat yang kelima atau ayat yang terakhir, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72, yaitu walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ini ayat yang menceritakan tentang sifatu ibadir rahman, sifat-sifatnya hamba Allah yang maha rahman, bahwa diantara mereka para ibadur rahman, mereka tidak pernah melakukan persaksian, mereka tidak pernah memberikan persaksian yang palsu, yaitu kekafiran, kedustaan, kefasikan, kemudian laghun, yaitu perkataan-perkataan yang tidak berguna, wal batil, serta kebatilan. Ini penafsiran yang pertama tentang kalimat az-zur, yaitu kepalsuan tadi atau persaksian palsu seperti kekafiran, kedustaan, kefasikan, perkataan-perkataan yang tidak berguna. Wakila, para mufassir yang lain menafsirkan walladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Termasuk persaksian palsu, para mufassir yang lain menafsirkan huwal ghina wal lahun, yaitu nyanyian-nyanyian dan perkataan yang tidak berguna. Coba sekarang yang dulu suka musik-musik dan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dan musik, isinya nyanyian itu palsu kan, tentang cinta apalagi, isinya kepalsuan. Sampai saya waktu di Jakarta itu, anak-anak kecil kadang di Metro Mini, di Kopaja, kadang bis Mayasari kayak gitu ya, kan mesti kalau di terminal-terminal itu banyak anak-anak kecil sambil pegang aqua, lalu diisi beras dikit lah, paling seperempatnya, lalu dipukul-pukulkan, cak-cak gitu. Mereka ngamen, lalu keluar kata-kata yang sampai kadang saking seringnya, setiap pagi mesti ada gitu. Itu rata-rata anak-anak kecil seperti ini sudah ucapannya ucapan cinta. Kadang ada yang mereka katakan salah satu lirik lagu ya, karena saking seringnya jadi hafal. Mereka itu nyanyi, begini nasib jadi bujangan, kemana-mana ya, kemana-mana asalkan suka, tak ada orang yang melarang. Coba, emang ya kalau jadi bujang itu kemana-mana nggak dilarang? Enggak juga, ini palsu ini kan gitu ya. Katanya hati senang walaupun tak punya uang. Emang iya kamu itu kalau nggak punya uang senang apa? Ini kebohongan, semuanya itu bohong kayak gitu kan. Nyanyi itu kebanyakan bohongnya. Yang antum hafal kan mungkin dulu yang suka dengan lagu-lagu itu isinya kan kepalsuan isinya. Berarti itu namanya zur. Dan Allah mengatakan walladzina la yashhaduna zur,
Di antara ibadur rahman sifat-sifatnya adalah kalau ada kepalsuan mereka tidak mau. Berarti nggak suka dengan yang seperti itu. Apalagi yang namanya cinta. Udah, lagu cinta itu banyak banget kan, isinya palsu. Dan itu salah satu penafsiran para ulama tentang az-zur, tentang kepalsuan. Nyanyi itu termasuk. Kemudian wakilah huwa a'yadul musyrikin. Dan ada yang mengatakan az-zur itu adalah aidnya orang-orang musyrik, hari-hari rayanya orang-orang musyrik. Mereka hari raya orang-orang musyrik itu isinya juga kepalsuan. Menganggap misalnya, menganggap sesembahan mereka itu bisa mendatangkan keberkahan. Kalau tidak bisa ngamuk misalnya di desa tersebut. Kalau nggak dikasih saji bisa ngamuk. Ini semuanya juga kepalsuan. Nggak ada ceritanya pohon besar bisa ngamuk, itu nggak ada ceritanya. Sampai kapanpun nggak ada, nggak pernah ada. Kan berarti kepalsuan. Lalu juga wakila syahadatuz zur, dan ada pendapat mengatakan itu adalah persaksian palsu dalam persaksian-persaksian yang terjadi di masyarakat. Lalu kata mensarah ayat ini, wal adhar alladhi yadullu alaihi siyaq annahum la yahduruna zur bikulli ashkalihi wa alwanihi. Maka pendapat yang rajih, yang kuat, yang benar, sebagaimana ditunjukkan oleh konteks ayat ini, mereka tidak memberikan persaksian palsu, yaitu yang dimaksud palsu dengan segala bentuknya dan macamnya, dengan segala bentuknya dan macam-macamnya, dan juga dengan berbagai macam nama-namanya. Pokoknya itu kepalsuan. Jadi semua itu tadi, ya, penafsiran-penafsiran yang ada itu memang semuanya adalah kepalsuan. Makanya kalimatnya, ya, kelanjutan dari ayat ini, walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lahwi marru kirama. Jika mereka melewati perkataan yang tidak berguna, marru kirama, mereka lewat dengan menjaga kehormatan mereka. Jadi mereka ketika menghadapi sesuatu yang isinya palsu itu, mereka tidak ingin mengotori dirinya. Sudahlah, dulu saya pernah misalnya melakukannya, sekarang sudah tahu, saya nggak akan mau kembali lagi. Ini orang yang termasuk ibadur rahman. Dia tidak ingin dirinya itu diisi dengan kepalsuan-kepalsuan, baik omong kosong, perkara-perkara yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, atau tadi, ya, perayaan-perayaannya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin yang kadang merebak di kalangan kaum muslimin dengan motif ingin melestarikan budaya dan lain sebagainya. Tapi itu adalah banyak kepalsuan. Kita sebagai seorang muslim yang tahu ini adalah kedustaan, apalagi kedustaan yang besar, yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosanya sangat besar. Lanjut hadisnya, satu hadis dalam bab ini, yaitu hadis yang ke 1550. Nah, nah, hadis yang ke 1550. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian ku beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Berarti yang namanya dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan dosa-dosa besar itu sendiri bertingkat-tingkat. Makanya Nabi mengatakan akbaril kabair, bi akbaril kabair. Dosa-dosa besar yang paling besar. Padahal yang namanya dosa besar itu ancamannya juga sudah berat. Yang namanya dosa besar, apa sih kriterianya?
Dosa besar itu dosa yang mendapatkan hukuman had di dunia, ada hukuman di dunia, atau ancaman di akhirat nanti dengan neraka, atau adanya laknat, atau Allah murka. Itu namanya perbuatan tersebut adalah kabirah, dosa besar. Apalagi di sini ada di antara dosa-dosa besar itu yang paling besar. Maka Rasul ingin memberitahukannya kepada para sahabat. Qulna, kami para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Baik wahai Rasul, beritahukanlah kepada kami. Qala, Nabi SAW bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Beliau mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini yang paling pertama dan paling besar, yang Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ini, karena ini sudah berkaitan dengan urusan hak Allah antara hamba dengan Khaliknya. Kalau dia sampai menempatkan makhluk sejajar dengan Allah, ini sebuah kesyirikan yang Allah tidak terima, karena nggak pantas makhluk disamakan dengan Al-Khaliq. Yang diciptakan disamakan dengan Sang Pencipta, maka ini adalah sangat tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas Allah tidak mengampuninya ketika orang mati dalam keadaan syirik. Dan ini ditempatkan di urutan yang pertama. Lalu yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini hubungannya sesama manusia. Manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah kedua orang tua. Kedua orang tua itu orang yang punya hak yang paling besar bagi atau dari anak-anaknya. Kemudian wa kana muttaqian fajalasa. Ketika beliau mengatakan kalimat al-isyraku billah wa uququl walidain, beliau sebelumnya bersandar, lalu beliau duduk. Bersandar, kemudian beliau duduk. Faqala, beliau sambil berduduk mengatakan, ala wa qauluz zur, ketahuilah pula termasuk akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar, wa qauluz zur, yaitu perkataan yang palsu atau persaksian yang palsu. Kata mu'alif yaitu Abu Bakrah mengatakan, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maka beliau terus mengulang-ulangi perkataan ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, sampai kami para sahabat berkata, andai kata beliau itu diam, atau semoga beliau diam, karena beliau tetap mengulangi kalimat-kalimat ala wa qauluz zur. Persaksian palsu ini diulang-ulang oleh Nabi SAW. Berarti ini dosa yang kita harus berhati-hati, karena di hadis ini Nabi sampai mengulang-ulang. Karena yang namanya palsu itu kan berarti apa? Menampilkan sesuatu yang beda dengan hakikatnya. Itu namanya palsu kan? Atau bahasa karena ya imitasi atau apa gitu ya. Kan penampilannya kelihatannya sama, tapi hakikatnya beda. Itu namanya palsu. Uang saja ada yang palsu misalnya. Maka kelihatannya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ini yang palsu, ini yang asli. Itu yang namanya kepalsuan. Dan Nabi SAW di hadis ini sampai mengulang tentang qauluz zur, persaksian palsu itu sampai diulang-ulang 3 kali. Ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Maksudnya apa? Maksudnya beliau sedang mempertegas keharaman qauluz zur. Dan ini kalimat qauluz zur ini bersifat umum, pokoknya palsu. Dan yang paling besar kepalsuan itu ialah perkataan palsu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikatakan dalam ayat wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini yang namanya kepalsuan atau perkataan-perkataan yang palsu. Sampai di bulan Ramadan saja itu perkataan yang palsu itu harus benar-benar dihindari, karena kalau tidak
puasanya itu bisa sampai tidak bermanfaat sama sekali. Kata Nabi SAW, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang palsu atau perkataan yang palsu, maka Allah tidak butuh lagi ketika dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Meskipun dia tinggalkan makan dan minumnya, dia puasa, tapi dalam kehidupannya masih banyak perkataan-perkataan yang palsu, Allah tidak butuh puasanya. Maka ini secara khusus di bulan Ramadan ditekankan, dan juga secara umum di hari-hari yang lain. Perkataan-perkataan palsu, apalagi kalau sudah urusan pengadilan, dia berani-beraninya misalnya menjadi saksi karena mungkin ada yang memberikan iming-iming berupa harta, sudah, atau mungkin ada uang supaya diam, uang tutup mulut, katakanlah kamu tutup mulut ya, kamu memberikan persaksian yang palsu, kamu akan diberi ini dan itu misalnya. Dan itu banyak terjadi ya di pengadilan-pengadilan yang ada. Maka sungguh kalau orang mengetahui akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang mengadakan persaksian palsu, karena ini dikatakan minal mubiqat, termasuk perkara yang akan membinasakan, merusak, bukan cuma merusak individunya tapi juga akan merusak masyarakatnya. Dalam urusan pengadilan maka itu akan lebih parah lagi, karena urusannya meluas, urusannya menyebar, bukan hanya sekedar 1-2 orang saja, tapi juga yang lain akan terkena imbasnya dari urusan persaksian palsu. Bab berikutnya, bab tahrim la'ni insan bi'ainihi auda batin, bab tentang pengharaman melaknat orang lain bi'ainihi secara khusus atau secara tertentu, atau melaknat hewan. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang saja insyaallah pembahasan ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.